Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu, kami dari mahasiswa UIN Batu Sangkar. Ini adalah tugas dari dosen kami, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Itu merupakan tugas dari mata kuliah kami Bu. Jadi sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Raksa. Jadi kami akan menanyai seputar pertanyaan kepada Ibu tentang bagaimana kepala sekolah. Jadi Bu, sebelum kami wawancara, Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan. UPT SD 26 Gurun. PP SD 26 Guru. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kami ada pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama yaitu sekarang Ibu jabat apa jabatan dan golongan Ibu? Golongan 4B dalam jabatan guru ahli media. Guru ahli media. Baik, kalau di dalam jabatan itu apa kerjaannya itu? Tugas pokok kepala sekolah manajerial. Ya. Ya sebuah administrasi sekolah lah, untuk kepemimpinan ya. Semuanya ditanya tugas kepala sekolah ya, manajerial. Jadi selanjutnya Bu, gimana nih Bu cara-cara untuk bisa menjadi kepala sekolah Bu? Langkah-langkahnya Bu? Kalau langkah untuk menjadi kepala sekolah, yang pertama untuk syarat tes kepala sekolah waktu itu ikut telah bergolongan 3C ke atas. Kemudian lulus seleksi. Setelah lulus seleksi menerima sertifikat. Kemudian baru kita menunggu untuk diangkat jadi kepala sekolah. Jadi selanjutnya Bu, Ibu sudah berapa lama Bu menjabat sebagai kepala sekolah? 6 tahun. Baik Bu, hanya itulah yang saya dapat wawancarai Ibu. Sebelumnya terima kasih telah mempersilahkan kami untuk bisa datang ke sekolah ini Bu. Sekian Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Raksa. Saya berasal dari mahasiswa ilmu Indonesia Sangkar dan baik Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Raksa. Saya berasal dari mahasiswa UIN Indonesia Sangkar. Jadi tujuan saya kemari untuk mewawancarai seputar guru pada Ibu. Sebelumnya Ibu mengenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nadira Yovina SPP, bisa dipanggil Ibu Nadira atau Ibu Tira. Ibu di sini mengajar guru kelas 5. Baik Bu. Sebelumnya Bu, saya bertanya dulu Bu. Yang pertama itu kalau tentang bidang studi kan tadi udah Ibu jelaskan, itu Ibu mengajar kelas 5 SD. Selanjutnya Bu, pengetahuan Ibu sendiri tentang bagaimana kode etik dan seberapa penting kode etik ini bagi guru. Kode etik ini kan isinya tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh guru. Jadi pentingnya kode etik ini supaya guru ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Jadi dia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Baik Bu. Terima kasih Bu. Jadi selanjutnya pertanyaannya itu, jadi selama Ibu mengajar ini kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogis. Pedagogis ini berarti kemampuan guru dalam memahami materi. Yang kedua kompetensi sosial, berarti bagaimana guru bersosial, berinteraksi dengan guru, dengan siswa, dengan lingkungan
sekolahnya. Lalu kompetensi profesional yaitu bagaimana guru bisa menguasai siswa, karakteristik siswa, karakteristik siswa, pembelajarannya seperti apa, metodenya, itu yang profesional. Lalu satu lagi pedagogis, sosial, profesional. Satu lagi kompetensi personal, berarti kepribadiannya, bagaimana dia akhlaknya, kepribadiannya, sifat dia kepada siswa. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Selanjutnya bagaimana nih Bu cara mendidik yang Islami ini? Kalau mendidik yang Islami itu tentunya kita harus mengkaitkan materi-materi pembelajaran kita, sedikit banyaknya bisa kita selipkan pembelajaran agama di dalamnya. Misalnya contohnya dalam belajar pengetahuan alam, bagaimana kita bisa menambahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalamnya, karena kan ada pepatah alam tak kembang jadi guru, kan ada itu. Dan cara memasukkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran itu contohnya setiap pembelajaran harus kita kaitkan atau kita masukkan nilai-nilai Al-Quran ke dalamnya. Contohnya itu ketika ada materi tentang alam, nah jadi kita di situ nanti menambahkan nilai-nilai keislamannya, yaitu bagaimana anak ini bersyukur dengan adanya ciptaan Allah, dan menunjukkan dengan melihat alam berarti anak-anak ini melihat kebesarannya penciptanya. Baik Bu, jadi kalau dari pertanyaan ini yaitu cara mendidik dengan Islami itu dengan memasukkan materi Islam yang berdasarkan Al-Quran itu ke dalam materi yang kita ajarkan. Iya, seperti itu. Selanjutnya Bu, organisasi apa nih yang menaungi Ibu di dalam Ibu menjadi guru saat ini? Ada beberapa organisasi, diantaranya yang pertama itu ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu berarti skopnya seluruh Indonesia. Terus yang kedua ada KKG, KKG itu kumpulan dari guru-guru kelas, itu biasanya per kelas biasanya kumpulannya. Itu aja. Baik Bu. Selanjutnya kan ini berhubungan dengan kompetensi yang disebutkan tadi, yaitu bagaimana nih cara Ibu meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri. Kalau bagi saya untuk meningkatkan kompetensi tentunya kita sebagai orang yang pembelajar ya, belajar sepanjang hayat, berarti kita harus terus mengupgrade ilmu kita sebagai guru. Bukan berarti kita jadi guru kita berhenti untuk belajar, kita juga sama seperti murid, kita mengajar tapi sebenarnya kita juga belajar. Jadi sebagai guru harusnya kita juga harus terus setiap harinya menambah keilmuan kita, baik keilmuan pembelajaran kita. Misalnya kita guru kelas 5 berarti kita mempelajari materi kelas 5, tentunya juga nanti kita juga harus belajar tentang karakter siswa, memahami karakter siswa, karena setiap tahun kan siswa kita berbeda-beda, tentunya kita harus belajar juga karakter dari siswa. Dan satu lagi untuk meningkatkan kompetensi itu dengan kita sering mengikuti seminar nasional atau lokakarya atau konferensi, itu juga bisa kita ikuti sebagai guru. Baik Bu, jadi kesimpulannya yang saya dapat, di samping kita mengajar, kita samping itu harus mengupgrade diri kita dalam mengajar siswa. Baik Bu, terima kasih atas ketersediaannya untuk diwawancari kami Bu. Jadi sebelumnya Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi hanya itulah wawancara kami. Apabila ada kata-kata anak yang salah Bu, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.